Oke, hello YouTube, hello bro, hello guys, hello semua. Kali ini saya cuma mau berbagi sedikit tips ya. Untuk lebih dikembangkan, silahkan untuk bereksperimen sendiri. Cuma di sini saya hanya ingin melanjutkan percobaan yang dulu pernah saya buat, yaitu tentang membuat antena helikal yang 7 tone ya. Tapi untuk 7 tone itu adalah kelemahannya ketika buat long range itu jaraknya ibaratnya kerucut jalur penangkapan signalnya itu harus benar-benar tegak lurus dengan VDX ya. Apa yang mau diterima dari antena ini harus benar-benar paling enggak nembak lurus. Oke, itu yang 7 tone. Jadi semakin tone-nya itu semakin sedikit, maka untuk long range-nya, kerucutnya itu mungkin lebih besar ya. Jadi nggak terlalu ngeronjing. Jadi kali ini saya mau mencoba membuat antena helikal yang 3 tone. Rumusnya masih sama, saya gunakan masih sama seperti yang di video yang dulu, yaitu yang 7 tone. Untuk penampang dari reflektor ground-nya ini masih sama, yaitu 52 mili. Oke, gak bisa fokus. Pokoknya ini diameternya masih 52 mm. Terus kemudian ini saya pakai ukuran kawat yang 2 mili ya. Untuk sobat-sobat kalau ingin tanya, kawatnya dari apa bang? Saya pakai dari kawat tembaga yang kabel seperti ini. Untuk tembaga yang lebih kecil juga bisa, tapi ini saya mencoba untuk kawat yang berdiameter 2 mili. Dan untuk penampang innernya, nah ini kan 3 turn ya. 3 turn itu kalau untuk sekedar long range, nggak terlalu long range sih, itu lebih rekomen daripada yang 7 turn. Dia itu jangkauannya mungkin agak membesar ya, agak nggak terlalu ngeruncing, nggak terlalu ngerucut. Jadi untuk sekedar di atasnya antena patch ya, patch semacam shield itu. Jadi ini lumayan sih. Ini metodenya juga sama masih. Saya pakai diameter innernya ini itu pakai 15 mm. Oke. Ini harus benar-benar ukuran ya, nggak bisa misal dirubah pakai 14 atau mungkin 16 atau lebih besar. Jadi saya dengan rumus 15 mm. Ntar seperti ini kan ground ya, ground. Terus kemudian ini innernya. Jadi untuk lilitnya itu ini sistemnya kayaknya sepertinya RHJP ya. Jadi ngelitnya dari sini itu ke sini. Nah, hitungannya 3 ton itu dari ntar saya solder dari pangkal inner. Nah ini kan ini dililit 1. Nah ini 1 2 3. Nah jadi 3 ton di sini seperti ini. Yang 4 ton juga ada, 6 juga ada. Ini saya hanya mencoba di 3 ton. Untuk kopinannya biasanya seperti di ORT ya. Itu kebetulan saya nggak punya antena helikal yang asli, jadi nggak bisa saya copy. Ini hanya mengira-ngira, tapi berdasarkan hitungan yang sempat saya dulu berikan ya. Juga referensinya dari YouTuber luar negeri dulu yang 7 tone itu. Dan kebetulan waktu itu sempat dicoba temen long range, itu katanya sampai tembus 2,2 km ya. 2 km lebih 200 meter berarti. Itu harus tegak lurus ya. Jadi harus menghadap, benar-benar menghadap kalau yang 7 ton. Tapi kalau untuk yang 3 ton ini lebih efisien sih, nggak terlalu harus menghadap beneran.
Jadi ada kriteria jarak tembaknya itu lebih besar. Meskipun kalau untuk long range yang jauh, lebih jauh yang 7 turn ya. Oke, ini ntar akan saya rakit. Dan PCB-nya kalau mungkin yang tanya, itu saya pakai PCB seperti ini, benar. Pakai PCB yang kotak ya. Nah ini seperti yang saya buat di antena patch itu seperti ini. Di toko elektronik banyak. Tinggal bilang aja mau beli PCB yang polosan seperti ini. Jangan yang lubang. Soalnya yang lubang ada lubang-lubangnya banyak. Itu murah. Untuk ukurannya tadi simak aja videonya tadi. Jadi untuk ukurannya diameter ini harus berapa tadi? 52 mm ya untuk diameter reflektor. Kemudian untuk diameter innernya, lilitannya ini 15 mm. Kalau untuk panjangnya ini, oh ya, untuk panjangnya ini saya berapa ya? Bentar. 3,5 cm lah. 3,5 sampai 3,7 lah. Dan untuk ngelilitnya ini harus benar-benar sama ya, untuk jarak antara kawat kawat lilitan sama kawat lilitannya ini sekitar, nggak terlalu fokus ya, sekitar 1 cm lah. Bentar, 1 cm sampai 1,2. Jadi harus sama ya. Ini saya pakai bekas seperti dulu, bekas spidol snowman ya. Kalau yang bird maker ini kan lebih kecil. Ini kalau diukur itu, bentar, nggak terlalu fokus. Ini ada 15, berapa itu? 15, berapa mm. Sedangkan yang tadi ini harus 15 ya, benar-benar 15 ya. Jadi seperti ini. Ini tadi berhubung kekecilan saya kasih kertas biar benar-benar match di 15 mm. Nah, oke. Jadi benar-benar untuk innernya. Ntar langsung saya solder pakai konektor dan saya akan coba tes. Untuk video tesnya lain kali aja. Tapi ini ntar mungkin akan bener-bener saya tes ya. Soalnya ini kebetulan saya sudah pakai yang diversity ya. Untuk long range-nya apakah bisa? Ya tergantung RX-nya juga sih. Saya juga mau ngetes RX R81 kebetulan. Berapa jauhnya? Semoga aja ada waktu untuk ngetesnya. Yang pasti untuk hitungannya harus benar-benar match ya. Jadi nggak asal. Kalau mungkin sobat-sobat ada yang bisa bikin 3D print juga bagus. Cuma harus benar-benar match. Untuk ukurannya harus benar-benar match. Itu yang perlu diperhatikan dalam pembuatan antena. Jadi biarpun hasilnya ya ibaratnya apa adanya sih bentuknya, tapi yang pasti harus benar-benar matching ya. Oke, saya rasa cukup singkat aja dulu untuk tutornya kali ini. Saya nggak ngejelasin seberapa detail cara pembuatannya, ngelilitnya. Biarkan kalian yang mengeksplor sendiri ya. Saya hanya untuk membagikan ukuran-ukurannya. Kalau mungkin ada yang kurang jelas, mampir aja ke kolom komentar. Kalau mungkin suka dengan video ini, silahkan like. Terus kemudian kalau berkenan, monggo subscribe. Oke? Terima kasih, matur thank you, and matur suwun. Adzan duhur guys di sini guys. Mau jeda sebentar tadi, ya nanggung sih. Oke? Selamat beraktivitas, salam satu langit.